Assalamualaikum, selamat sore. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan resume kami yang berkaitan tentang landasan pengembangan kurikulum pada matkul kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya, Yanwalita Rahmawati, dan teman saya, Bagus Adi Dewantoro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengembangan kurikulum itu. Sebaiknya kita harus tahu pengertian pengembangan kurikulum untuk bisa memahami apa itu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum itu memegang peranan penting dan kedudukan yang strategis di dalam dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum ini tidak terlepas dalam memberikan arah, isi maupun proses pendidikannya itu sehingga dapat mencapai keberhasilan yang ingin diraih. Kurikulum juga diterapkan dan bersifat dinamis agar bisa mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dari waktu ke waktu. Kemudian, apa sih pengertian pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum atau kurikulum development merupakan salah satu komponen yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Sesuai dengan sifat kurikulum tadi yang bersifat dinamis, kurikulum hendaknya selalu sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta culture di kebutuhan masyarakat sekitar. Karena itu, mutlak baginya adanya penelitian dengan tujuan memperbaiki dan penyempurnaan kurikulum dari masa ke masa. Dari segi bahasa, pengembangan kurikulum mencakup dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Kurikulum juga memiliki definisi dari segi istilah. Secara garis besar, kurikulum juga dapat ditinjau dari kedua sisi yang berbeda, yaitu menurut pandangan lama dan pandangan baru. Menurut pandangan lama ini, atau disebut juga dengan pandangan tradisional, definisi kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diraih peserta didik atau mahasiswa untuk memperoleh suatu ijazah. Anggapan ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, tapi masih saja dipakai oleh masyarakat sampai sekarang. Sementara untuk definisi kurikulum dalam paradigma baru atau pandangan baru berarti semua kegiatan dan pengalaman yang potensial yang merupakan yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Selanjutnya, berdasarkan perspektif yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan sebuah perangkat atau perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun secara luas pengertian kurikulum merupakan semua kegiatan dan pengalaman belajar
serta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik atau mahasiswa ini, baik di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah itu sendiri. Dari semua pengertian itu, pengertian yang saya uraikan tadi, pada hakikatnya pengembangan kurikulum merupakan proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah atau perguruan tinggi sebagai pengembangan kurikulum yang bermakna mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang didatangnya dari luar atau dari dalam itu sendiri. Dengan harapan peserta didik atau mahasiswa ini dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Mengingat bahwa peranan kurikulum ini sangat urgent atau penting, dalam artian yang penting, dari seluruh aspek pendidikan ini, bahkan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Maka yang pastinya diperlukan landasan atau dasar yang kokoh dan kuat untuk penyusunannya. Dengan demikian, dalam upaya pengembangan kurikulum ini hendaknya terlebih dahulu diidentifikasi dulu atau dikaji secara akurat, selektif, mendalam, landasan apa saja sih yang harus dijadikan pijakan atau pedoman dalam merancang, mengembangkan, sampai mengimplementasikan atau realisasinya kurikulum. Hasil dari landasan kurikulum yang kokoh memberikan keuntungan, yaitu program pendidikan yang nantinya akan dilaksanakan akan menghasilkan atau menciptakan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaan itu, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan yang akan datang. Kemudian landasan yang dipilih untuk dijadikan dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum sangat tergantung dan dipengaruhi sekali oleh kehidupan bahkan culture, kebijakan politik yang dianut di negara itu sendiri, di mana kurikulum itu dikembangkan. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum yang pastinya menjadi fondasi untuk melakukan pengembangan kurikulum. Bisa dikatakan bahwa kurikulum itu seperti fondasi sebuah bangunan, sebuah gedung yang menjulang tinggi, yang berdiri di atas fondasi yang rapuh, tentu tidak akan bertahan. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun itu, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedungnya. Nah, itu seperti halnya dengan merancang sebuah kurikulum. Penyusunan kurikulum haruslah berdasarkan landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Ada beberapa landasan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Artinya, landasan filosofis dalam konteks pengembangan kurikulum yaitu asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir filsafat, atau yang berarti berpikir secara mendalam, menyeluruh, logis, dan radikal dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum itu. Maksud dari berpikir di sini yaitu berpikir menyeluruh mengandung bahwa filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Kemudian logis,
Arti logisnya maksudnya berarti proses berpikir filsafat menggunakan logika yang sedalam-dalamnya. Kemudian dalam filsafat juga menganut berpikir radikal, berarti berpikir sampai ke akar-akarnya. Penggunaan filsafat tersebut baik dalam pengembangan kurikulum, dalam bentuk program secara tertulis, maupun dalam program pelaksanaan atau operasional di sekolah. Filsafat yang digunakan untuk landasan pengembangan kurikulum mengandung arti bahwa dalam penyusunan kurikulum harus didasarkan dan bersumber pada falsafah bangsa yang dianut. Contohnya nih, kita kan negara Indonesia, di mana ideologi bangsa adalah Pancasila. Maka dalam penyusunan kurikulum yang dijadikan dasar nanti atau acuan, yaitu kita harus menggunakan atau bersumber dengan filsafat pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda pula. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagus Adi Dewantoro. Bagus Adi Dewantoro, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Yanwalita Rahmawati mengenai landasan pengembangan kurikulum. Sini yang kedua ada landasan psikologis, di mana kondisi psikologis merupakan sebuah karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dapat dinyatakan pada berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar. Jadi perilaku-perilaku itulah merupakan perwujudan dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran, terjadi interaksi antar individu. Interaksi ini membutuhkan saling pengertian dan pemahaman satu sama lain, sehingga psikologi secara umum sangat membantu. Adanya sebuah keunikan dan perbedaan yang sangat mendasar antara masing-masing individu dalam hal bakat, minat, maupun potensi juga memerlukan pemahaman psikologis. Jadi, dalam pengembangan kurikulum, setidaknya diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah psikologi perkembangan. Anak menduduki peranan yang sangat sentral dalam penyusunan sebuah kurikulum. Sebab pada dasarnya sekolah dan kurikulum dipersiapkan untuk kepentingan anak dalam sebuah proses menuju kedewasaan dan kematangannya. Pengetahuan tentang anak sangat mutlak diperlukan, sebab dari situlah akan dapat diketahui minat dan kebutuhannya sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Kurikulum yang disusun juga harus didasarkan pada tingkat perkembangan minat untuk kebutuhan anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak didik bisa kita bagi menjadi beberapa periode. Jadi di sini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah periode taman kanak-kanak umur 3-6 tahun, di mana pendidikan di taman kanak-kanak lebih menitik beratkan atau memfokuskan kepada penanaman kebiasaan-kebiasaan, sebab pada usia taman kanak-kanak tersebut mudah diberi latihan-latihan atau dresser. Yang kedua ada periode pendidikan dasar, umur 6-12 tahun, mana tugas pendidikan pada umur ini harus lebih memperhatikan dari keseluruhan perkembangan anak, seperti fisik, intelektual, emosi, sosial, dan susila. Dan yang ketiga ada periode pendidikan menengah dari umur 13-18 tahun. Pada masa ini perkembangan remaja baik dari segi fisik, intelektual, emosi, sosial, dan susila hampir mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai program pendidikan yang akan diberikan kepada remaja perlu memasukkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang bertujuan
mempersiapkan peserta didik mampu meneruskan pengetahuannya ke tingkat lebih tinggi dan mempersiapkan peserta didik supaya mempunyai bekal pengalaman yang bakal dijadikan pijakan untuk memasuki lapangan kerja bagi anak yang tidak meneruskan belajarnya ke perguruan tinggi. Dan yang keempat ada periode pendidikan tinggi, mana di sini khusus untuk umur 19 tahun ke atas. Jadi untuk maksimal batasan usia itu tidak ada sampai ke atas. Dan kita akan membahas yang B, psikologi belajar. Psikologi belajar atau ilmu jiwa belajar adalah pengetahuan tentang bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam diri seseorang. Teori tentang proses belajar akan mempengaruhi penyusunan dan penyajian kurikulum secara efektif. Di samping juga menentukan pemilihan bahan pengajaran yang harus disajikan. Dan teori belajar ini bisa kita kelompokkan dalam 3 macam teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar ilmu daya atau teori disiplin mental. Teori belajar ini menganggap jiwa manusia terdiri atas jumlah daya. Belajar pada dasarnya melatih daya-daya mental tersebut, seperti daya berpikir. Dalam pengembangan kurikulum, teori belajar ini sangat menjunjung tinggi mata pelajaran karena dianggap bermanfaat dapat melatih daya-daya otak. Dengan demikian, perlu banyak disajikan bahan-bahan pelajaran yang berguna melatih daya-daya terutama daya berpikir. Selanjutnya di nomor 2 ada teori belajar behavioristik. Teori belajar ini meliputi teori asosiasi atau koneksionisme dengan tokohnya Thorndike, classical conditioning dengan tokohnya Ivan Petrovich Pavlov, dan operant conditioning yang dipelopori Baron F. Skinner. Teori belajar koneksionisme menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu merupakan respon terhadap stimuli tertentu. Pengembangan kurikulum yang mendasarkan pada teori asosiasi berisikan semua pelajaran yang dipecah ke dalam unit-unit kecil. Setiap susun dalam bentuk latihan untuk membentuk ikatan-ikatan stimulus respon. Sedangkan proses belajarnya dapat dilakukan dengan mekanis. Selanjutnya, teori classical conditioning ini lebih mementingkan pembiasaan dan latihan secara terus-menerus, sehingga menghasilkan kebiasaan tertentu. Dan teori operant conditioning lebih menekankan faktor hadiah atau reward dalam belajar, sebab hadiah menjadi penguat atau motivasi terhadap ikatan stimulus respon tersebut. Dalam pengembangan kurikulum yang berdasarkan teori yang saya sampaikan tadi, di samping mementingkan bahan pelajaran dan proses belajar, juga perlu memperhatikan adanya reinforcement. Selanjutnya ada teori yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt dinamakan juga cognitive Gestalt field. Dalam pengembangan kurikulum, teori Gestalt lebih menekankan pada bahan-bahan yang berhubungan dengan berpikir kritis atau analitis melalui pemecahan masalah atau problem solving. Landasan sosial budaya. Peserta didik berasal dari masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat juga. Karena itu pendidikan diadakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian maka penyusunan kurikulum hendaknya senantiasa mencerminkan kebutuhan masyarakat, di mana salah satu ciri dari masyarakat adalah senantiasa berkembang dan tentunya mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau masa ke masa. Sebagai kurikulum dalam pendidikan pun senantiasa mengalami perkembangan. Jadi bukan hanya seseorang atau masyarakat aja tuh yang mengalami perubahan, akan tetapi juga kurikulum atau pendidikan itu sendiri juga bisa berubah dari zaman ke zaman. Dengan adanya keunikan dari kebudayaan
dan peradaban masing-masing bangsa. Tentu, maka suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, faktor sosial budaya sangat penting dalam penyusunan kurikulum yang relevan. Karena kurikulum merupakan alat untuk merealisasikan sistem pendidikan sebagai salah satu dimensi dari kebudayaan. Dari segi sosial pendidikan, mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya peserta didik sebenarnya, tetapi generasi muda ya yang bisa kita sebut kaum milenial sekarang ya. Itu juga kita harus persiapkan untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat supaya nggak bergantung ke orang tua saja. Pendidikan juga berfungsi sebagai transmisi kebudayaan kepada generasi muda agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya pemuda itu tidak cenderung pasif saja, tapi bisa memberikan suatu kontribusi ataupun suatu proses ya. Jadi dari segi sosial pendidikan, mempersiapkan generasi muda, tadi saya maaf, jadi ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan, yakni manusia yang belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada mereka dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Dan poin B, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami suatu kebudayaan. Kurikulum haruslah menggambarkan cita-cita, kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masyarakat. Sekolah ada memang didirikan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Pendidikan tidak bisa dan tidak harus memberi jawaban atas tekanan dan desakan dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dominan di masyarakat tersebut. Kesulitan akan terasa bagi para pelaku atau pengelola pendidikan jika misi dari kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya itu berbeda atau bahkan berlawanan antar satu sama lain, seperti kekuatan politik berlawanan dengan militer, seni budaya dengan agama, maupun industri yang berlawanan dengan kekuatan dari sektor informal, dan yang lainnya. Dan dari sisi sosiologis, sistem pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan dalamnya mempunyai berbagai fungsi sebagai kepentingan masyarakat, antara lain mempertahankan kebebasan akademis dan penelitian, mempertahankan nilai-nilai yang diikuti oleh masyarakat, mengarahkan dan mendisiplinkan jalan pikiran generasi muda, dan lain-lain. Serta para pengembang kurikulum juga dihadapkan pada tugas, yaitu menganalisis masyarakat tempat sekolah berada, menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja, dan menginterpretasi kebutuhan individu dalam rangka kepentingan masyarakat. Keputusan yang akan diambil mengenai kurikulum oleh pengembang kurikulum bergantung pada bagaimana pengembang kurikulum memandang dunia tempat ia hidup, bagaimana ia bereaksi terhadap berbagai kebutuhan yang dikemukakan oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya yang mengitarinya. Juga falsafah hidup yang dianut oleh pengembang kurikulum dan masyarakat. Selanjutnya, landasan organisasi kurikulum. Jadi di sini adalah organisasi kurikulum, yaitu merupakan suatu struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, ada struktur horizontal dan vertikal. Yang dimana dalam struktur horizontal itu ada beberapa poin seperti separated subject matter, kurikulum terpisah, correlated subject matter kurikulum, kurikulum mata pelajaran yang berkorelasi, integrated kurikulum, kurikulum terpadu, core kurikulum, kurikulum inti,
Dan ada struktur vertikal juga, di mana struktur vertikal ini ada berbagai sistem, ada sistem kelas, sistem tanpa kelas, kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas, dan yang terakhir, dan ada sistem unit waktu dan pengalokasian waktu. Dan landasan pengembangan kurikulum yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat pesat, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi. Apabila tidak mampu mengikuti laju perkembangan dan teknologi, maka seseorang dianggap ketinggalan zaman. Karena itu menjadi sangat penting bagi kurikulum untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu memberi bekal bagi peserta didik untuk menyongsong masa depan. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan kembali oleh teman saya, Yan Walita Rahmawati. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat dalam dunia pendidikan. Aliran filsafat dalam dunia pendidikan ini mempunyai 5 aliran, yaitu aliran perennialisme, aliran esensialisme, aliran progresivinisme, aliran rekonstruksionisme, dan yang terakhir aliran eksistensialisme. Yang pertama, aliran perennialisme. Asas yang dianut perennialisme ini bersumber pada filsafat kebudayaan yang berkiblat 2, yaitu yang pertama, perennialisme yang teologis bernaung di bawah supremasi gereja Katolik dengan orientasi pada ajaran atau tafsir Thomas Aquinas. Yang kedua yaitu perennialisme sekuler. Perennialisme ini berpegang pada ide atau cita filosofis Plato dan Aristoteles. Pokok pikiran Plato tentang ilmu pendidikan dan nilai adalah sebuah manifestasi dari hukum universal yang abadi dan sempurna, yakni ideal, sehingga keterlibatan sosial hanya akan mungkin bila ide itu menjadi ukuran asas normatif dalam tata pemerintahan. Maka tujuan utama pendidikan yaitu bisa dikatakan berguna untuk membina pemimpin yang sadar dan mempraktekkan asas-asas normatif itu di dalam semua aspek pendidikan. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan ini. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme mempunyai solusi, yaitu regressive root the culture, atau bahasa Indonesianya kembali kepada kebudayaan masa lampau. Kemudian yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme merupakan filsafat kependidikan tradisional yang memandang nilai-nilai pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama. Kemudian memiliki kestabilan dan arah yang jelas. Didasari esensialisme ini merupakan atas pandangan humanisme yang artinya reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik, sekuler dan gersang, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Aliran esensialisme ini menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultural, historis kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif dan sudah terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini dilaksanakan dengan memberikan skill atau kemampuan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat yang merupakan bagian esensi dari unsur-unsur pendidikan ini. Intinya, tujuan umum esensialisme membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu aliran progresivinisme. Aliran progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh pada abad 20 hingga saat ini.
Usaha pembaruan di lapangan pendidikan pada aliran proses progresivisme ini pada umumnya didorong oleh aliran yang dihubungkan kepada pandangan hidup liberal atau the liberal approach to culture, yaitu pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat berikut seperti refleksi, artinya tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu, kemudian kurius atau penasaran, artinya ingin mengetahui sesuatu, ingin menyelidiki, kemudian toleran dan open-minded atau mempunyai pemikiran yang terbuka. Aliran progresivisme mengaku dan berusaha mengembangkan asas progresisme dalam sebuah realita kehidupan, supaya manusia ini bisa survive atau bertahan menghadapi semua tantangan hidup. Aliran progresivisme memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Sehingga keduanya itu pada hakikatnya adalah proses yang satu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Robert C. Lutz, yaitu life is education and education is life, yang berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan itu adalah proses pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial, merupakan perkembangan dari filsafat pendidikan progresivisme ini. Rekonstruksionisme menganggap progresif belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Tujuan dari aliran rekonstruksionisme yaitu menghendaki pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global. Selanjutnya yang terakhir, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu reaksi terhadap peradaban manusia yang hampir punah akibat Perang Dunia Kedua. Aliran ini bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Pandangan eksistensialisme tentang pendidikan disimpulkan oleh Van Cleef Morris bahwa eksistensialisme tidak menghendaki adanya aturan-aturan pendidikan dalam segala bentuk. Oleh karena itu, eksistensialisme menolak bentuk-bentuk pendidikan sebagaimana yang ada sekarang. Namun, bagaimana konsep pendidikan eksistensialisme diajukan oleh Morris sebagai existentialism, concept of freedom in education. Jadi segitu penjelasan atau presentasi dari kita mengenai landasan perkembangan kurikulum. Jika terdapat pertanyaan bisa disampaikan di komentar nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.